Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang jenis media pembelajaran di era modern. Nah, sebelumnya di sini kami akan membahas mengenai media pembelajaran video pembelajaran interaktif, pembuatan surat resmi, dan pembuatan surat pribadi di Canva dan pengaplikasiannya melalui. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu media pembelajaran terlebih dahulu. Nah, media pembelajaran ini merupakan segala bentuk alat, materi, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, materi pembelajaran ataupun konsep-konsep pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, media pembelajaran ini juga dapat berbagai ragam jenisnya, mulai dari media cetak seperti buku dan brosur. Nah, media audiovisualnya itu seperti video, audio, dan animasi. Nah, hingga media digital ini seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi, dan situs web interaktif. Nah, tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran ini adalah untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik itu dan mengoptimalkan proses pembelajarannya, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian materi pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan video tutorial interaktif, di mana berupa jenis media pembelajaran yang menggabungkan elemen video dan fitur interaktif yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berbeda dengan video tutorial biasa yang hanya akan menampilkan penjelasan atau demonstrasi saja. Video tutorial interaktif ini dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten video melalui jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengambil langkah-langkah yang tentunya harus sesuai dengan arahan dari video itu sendiri. Nah, video tutorial interaktif ini juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel, dan personal, dengan memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Video tutorial interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang pembelajaran interaktif untuk membuat surat resmi dan surat pribadi di aplikasi Canva. Nah, jenis media pembelajaran yang memanfaatkan platform desain grafis Canva untuk menciptakan konten video yang inovatif dan interaktif tentang cara membuat surat resmi dan membuat surat pribadi. Nah, penggunaan Canva dapat memungkinkan pembuatan video itu lebih menyajikan informasi dengan cara visual yang lebih menarik dan dapat mudah dipahami. Nah, pengaplikasiannya itu melalui permainan. Dalam konteks ini dapat dilakukan dengan menambahkan elemen permainan ke dalam video pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat kita ajak untuk berpartisipasi dalam permainan yang interaktif yang menguji pemahaman mereka sendiri tentang format, struktur, dan konten yang tepat untuk surat resmi dan surat pribadi itu. Nah, nantinya mereka dapat diberikan sebuah pertanyaan atau tantangan yang harus mereka jawab dengan benar untuk kemudian mereka lanjut ke tahap berikutnya atau untuk mendapatkan poin ataupun penghargaan. Nah, dengan demikian, video pembelajaran interaktif ini um, untuk pembuatan surat resmi dan surat pribadi di Canva dengan mengaplikasikan melalui permainan menggabungkan elemen visual yang menarik dari Canva dan interaktivitasnya yang memungkinkan peserta didik itu dapat beradaptasi aktif dan dalam pembelajaran.
Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa video tutorial dan pengaplikasiannya melalui permainan. Bahan yang diperlukan itu ada media elektronik berupa ponsel genggam dan laptop, ada aplikasi Canva, dan ada proyektor, yang nanti proyektornya akan dibutuhkan untuk menampilkan sebuah video tutorial yang akan ditonton oleh siswa saat dalam kelas. Selanjutnya ialah mengenai langkah-langkah untuk menerapkan proses pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa video tutorial dan pengaplikasiannya melalui permainan. Yang pertama ialah menampilkan sebuah video tutorial menggunakan channel YouTube milik orang lain mengenai materi tentang surat pribadi dan surat resmi dan proses pembuatan surat pribadi dan surat resmi dengan aplikasi Canva. Yang dimana video tutorial tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan proyektor sebagai alat penunjang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa diarahkan untuk membuat surat pribadi dan surat resmi tersebut menggunakan aplikasi Canva berdasarkan materi yang sudah ditampilkan melalui video tutorial. Dan yang terakhir, pengaplikasian melalui permainan. Siswa diarahkan untuk membuat surat pribadi dan surat resmi yang dimana nanti suratnya akan diberikan kepada teman sekelasnya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan analisis SWOT yang telah saya dan kelompok saya lakukan, yaitu yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tantangan, yang kedua, peluang, yang ketiga, kelebihan, dan yang keempat adalah kekurangan. Tantangan yang akan dihadapi jika kita menerapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif dan pengaplikasiannya melalui permainan, kami ambil 3 poin. Yang pertama, interaksi langsung antara guru dan peserta didik menjadi terbatas. Mengapa demikian? Karena jika pembelajaran berdasarkan dan difokuskan kepada sebuah video yang ditampilkan di layar, maka fokus seluruhnya, baik fokus guru maupun fokus peserta didik, akan sepenuhnya diletakkan atau difokuskan kepada video yang sedang ditayangkan, sehingga komunikasi antara guru dan peserta didik menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, yang kedua, guru kesulitan memahami apakah peserta didik tersebut sudah memahami materi yang disampaikan, karena pembelajaran hanya didasarkan pada video yang ditampilkan, maka guru akan kesulitan memahami apakah benar dari video tersebut murid sudah bisa menangkap makna atau poin-poin yang ingin disampaikan. Selanjutnya, terbatasnya aksesibilitas. Hal ini berkaitan salah satunya dengan jaringan internet yang di beberapa daerah sangat terbatas. Contohnya saja ketika kita sedang presentasi nih, ada masalah gangguan jaringan sehingga selama pembelajaran itu menjadi sangat mengganggu dan menghalangi keefektifan selama pembelajaran. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan variasi dalam pembelajaran. Jika kita memanfaatkan video pembelajaran interaktif, kemudian ditambahkan juga dengan kolaborasi terhadap permainan, maka pembelajaran akan terasa semakin berkesan dan semakin kreatif, tidak biasa-biasa saja dan tidak monoton, sehingga peserta didik juga tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan media digital hingga guru dan peserta didik dilatih untuk melek teknologi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan pemanfaatan dari media digital berupa video pembelajaran tersebut, maka guru dan peserta didik akan dituntut untuk mampu memahami dan mengaplikasikan secara langsung aplikasi-aplikasi modern seperti Canva dan PowerPoint. Selanjutnya, kelebihan, visualisasi yang jelas dan lebih tertata rapi hingga lebih menarik untuk dilihat. Sudah sangat jelas dan sudah sangat pasti jika pembelajaran didasarkan pada video, maka visualisasi yang ditampilkan di layar akan sangat jelas dan lebih menarik daripada pembelajaran yang hanya didasarkan dengan pemberian materi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, video bisa ditampilkan berkali-kali sebanyak yang dibutuhkan sampai benar-benar paham. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama
selama pemberian materi akan ada banyak sekali kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dengan NANI?! お前はもう死んでいる。dengan penampilan video atau penayangan video bagi siswa-siswa yang belum paham atau ada beberapa bagian-bagian yang membuat mereka kebingungan, video tersebut bisa diulang sampai berkali-kali sampai benar-benar paham. Selanjutnya, kekurangan lambat hingga selama pemutaran video pembelajaran atau pembuatan surat melalui aplikasi Canva bisa saja terganggu dan tidak stabil. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa salah satu masalah atau tantangan yang mungkin dihadapi adalah jaringan yang peserta didik cenderung menjadi pasif.